Kok Barito Kuala terus sih? Barito Utara, mohon maaf. Dari 8 partai pengusung dan 3 partai pendukung, ya. Masing-masing saya lihat kalau di sini ada 10 ya yang menghadiri. Sebenarnya kita ada 11. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Taufik Nugraha beserta seluruh jajaran tim kampanye pasangan nomor 2 Kabupaten Barito Kuala, Barito Utara, dan seluruh ketua relawan yang hadir, baik dari tim relawan milenial Batara Squad dan sedulur berkah. Yang saya hormati pimpinan partai politik dari 8 partai pengusung dan partai pendukung. Alhamdulillah 8 partai pengusung ini kalau berdasarkan peta politik di Kalimantan Tengah, jumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah itu ada 45. Berarti pasangan Haji Sugiarto Sabran dan Haji Edi Pratowo ini dengan 8 dukungan partai politik yang ada keanggotaannya di parlemen, di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dari 45 itu ada sebanyak 33. Ya, berarti secara politik anggaran, ya sekali lagi secara politik anggaran, ketika pasangan ini memenangkan pertarungan di dalam pilkada tahun 2020 ini, segala program kegiatan yang menyangkut tugas pemerintahan, tugas pelayanan masyarakat maupun tugas pembangunan akan secara penuh didukung oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Itu penting Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena seorang kepala daerah, wakil kepala daerah itu harus bersinergi. Ya, kita harus sangat menghargai posisi dan kedudukan masing-masing. Ya, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi sebagai budgeting yang saya sebut tadi, kemudian fungsi pembuat peraturan dan fungsi pengawasan. Ya, inilah saya kira pentingnya bagaimana ke depan siapapun ya kepala daerah baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi, dalam perjalanannya nanti harus mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD di provinsi, di kabupaten kota, karena menyangkut kebijakan politik anggaran, hak budgeting anggaran itu berada di DPRD. Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, saya bersama dengan Bapak Haji Sugiarto Sabran pada saat ini melaksanakan kegiatan pengukuhan di 14 kabupaten kota. Kami menyapa tim pemenangan dan seluruh masyarakat yang dibarengi juga kegiatan kampanye. Ya, saya kira pada saat ini di minggu pertama ini saya ditugasi untuk melakukan pengukuhan mulai dari wilayah tengah sampai dengan ke wilayah timur. Bapak Haji Sugiarto Sabran melakukan pengukuhan tim kampanye dan relawan untuk wilayah barat. Ya, kemarin kami bergerak sama-sama, saya menuju ke Gunung Mas, beliau menuju ke Sampit, ke Katingan, mohon maaf, ke Kasongan. Kemudian ke Sampit, hari ini beliau berada di Seruyang. Saya juga hari ketiga berada di Muara Tewe. Nah, tentunya setelah 1 minggu nanti kembali selesai clear semua 14 kabupaten kota selesai, kami akan bertukar tempat. Nanti giliran berikutnya calon gubernur kita Bapak Haji Sugiarto Sabran akan mengunjungi wilayah timur atau wilayah Barito ini, ya. Nanti clear 1 minggu kita akan lakukan lagi, melakukan kampanye secara bersama, ya. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini kita berharap kawan-kawan baik yang ada di tim pemenangan atau tim kampanye Kabupaten Barito Utara ini bersama dengan para relawan bisa bersinergi dengan baik. Ya, insya Allah saya mengajak kepada kita semua agar mari kita bergandengan tangan bersatu padu ya untuk bergerak bersama-sama ya. Jangan sampai nanti tim ini bekerja tidak terkoordinasi dengan baik. Karena jujur saja di provinsi pun untuk relawannya ada sebanyak 49 relawan ya. Tidak mudah untuk mengkoordinasikan ke 49 itu. Begitupun dengan 8 partai politik ditambah dengan partai pendukung lainnya. Tidak mudah. Masing-masing saya kira
ingin menampilkan ya karya terbaiknya ya. Tapi karena ada tim yang sudah digabungkan diolah dalam tim provinsi, tim kabupaten, mari kita sama-sama bergerak ya, bergerak bersama. Persoalan-persoalan lain saya kira akan kita diskusikan. Yang pasti masing-masing kita punya strategi pemenangan, Bapak dan Ibu ya. Oleh karenanya saya juga berkunjung ke sini dalam rangka untuk melihat awal bagaimana riak dan gerak ya teman-teman di kabupaten kota masing-masing, sehingga ini menjadikan referensi kita untuk kita olah kembali ya dalam tahapan-tahapan berikutnya kegiatan untuk melakukan kampanye dan pemenangannya. Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan bahwa tagline Sugianto Edi Pratowo adalah lanjutkan pembangunan Kalimantan Tengah makin berkah. Tentunya sudah jelas bahwa Kalteng makin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis ya, dimana di dalamnya juga memiliki misi. Misinya sangat jelas Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mengangkat keberadaan Kalimantan Tengah ke depan bisa lebih berkah, lebih maju, lebih sejahtera, baik ya, kemandirian di bidang ekonomi, kemandirian di bidang infrastruktur, pembangunan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya ya. Tentunya misi ini sedang kita susun. Nanti pada saat debat visi dan misi itu akan kita sampaikan. Nah, ini akan seru, akan ramainya di situ nanti ya. Nah, kemudian saya kira pasangan ini pun kami memiliki pengalaman yang sama ya. Artinya Pak Haji Sugian sudah berpengalaman saat di Prodi ini di 4 tahun terakhir, kemudian memasuki tahun kelima. Begitupun kami yang diberikan kesempatan untuk mendampingi beliau. Insya Allah dengan sedikit pengalaman saya di sebuah kabupaten pemekaran ya, saya akan mencoba untuk mengkolaborasikannya bagaimana Kalimantan Tengah yang luas wilayahnya adalah 1,5 Pulau Jawa ini, kemudian terdapat 13 kabupaten kota ya, 13 kabupaten dan 1 kota ini bisa kita ramu sedemikian rupa sehingga nanti menjadikan sebuah harmoni ya, kekayaan, kekuatan Kalimantan Tengah untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita sadar betul semua ini tidak bisa berjalan dengan baik ketika kita semua tidak bersatu, kita semua tidak bisa memenangkan ini. Saya yakin kekuatan kita adalah kekuatan besar yang didukung oleh semua partai, semua relawan, semua komponen masyarakat ya, dari berbagai lapisan. Tentunya Bapak dan Ibu sekali lagi, semua ini juga tidak langsung kita melihat apakah kita ini menang dengan mudah atau bekerja dengan rileks begitu. Tidak, semuanya terukur melalui hasil survei ya. Bapak dan Ibu, sampai dengan hari ini survei kita masih leading di atas ya. Wilayah Barito Utara ini ya, dari hasil survei kita bisa memenangkan sampai dengan 70% ya. Bisa memenangkan sampai dengan 70% ya. Itu berdasarkan 3 lembaga survei, yaitu Lembaga Survei Indonesia LSI, Lembaga Survei Stratagos, ketiga adalah Lembaga Survei Carta Politika ya. Dari hasil survei itu kita leading ya. Untuk wilayah Barito memang ada beberapa wilayah yang masih harus kita genjot ya. Makanya besok kami pun akan berkunjung lagi ke wilayah Barito Timur yang memang di dalam trennya agak naik turun, tapi saya yakin di bawah Pak Taufik Nugraha dan teman-teman sekalian dari 8 partai dan ditambah dengan para relawan, insya Allah dukungan masyarakat semakin besar. Dan tadi pagi kami juga melihat antusias warga, baik kami kunjungi di pasar Ipo maupun di pasar Pendopo ya. Ipo ya, betul ya? Ipo, bukan Ipo. Nanti Iponya Pak Sugianto lagi ya. Ipo ya, Ipo, kemudian pasar Pendopo, kemudian pertokoan Barito ya. Jadi kita lihat semangat luar biasa. Tadi kami juga sholat Jumat ya di Masjid Jami, ketua kita, begitu besarnya harapan masyarakat kita berkeinginan Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo bisa melanjutkan pembangunan Kalimantan Tengah menuju Kalteng makin berkah 5 tahun mendatang. Tentunya Bapak dan Ibu, saat ini Kalimantan Tengah ini sedang dilirik pemerintah pusat,
saya ingatkan ya, saya ingin menyampaikan gambaran yang saya kira ini merupakan kekuatan besar untuk Kalimantan Tengah. Kita boleh bahwa IKN kita, ibu kota negara baru kita ya, berpindah ke Kalimantan Timur karena memang dari berbagai aspek kita kalah di infrastruktur ya dibandingkan dengan Kalimantan Timur. Tapi di sisi lain, pemerintah pusat juga memberikan kesempatan kepada Kalimantan Tengah untuk menjadikan wilayah Kalimantan Tengah ini sebagai wilayah pencadangan strategis pangan nasional. Ya, ini sangat penting Bapak dan Ibu. Karena apa? Dengan IKN baru tentu juga harus dibarengi dengan wilayah-wilayah bertetangga sebagai penyangga kekuatan ibu kota negara baru. Ya, oleh karena Kalimantan Tengah sekali lagi memiliki kekuatan itu, dan kita ini mengalahkan 5 provinsi lainnya, ya, yang melalui proses yang panjang dimulai pada tahun 2017 ya, yang lalu. Bapak Gubernur kita Pak Sugianto memaparkan tentang potensi Kalimantan Tengah bersamaan dengan 5 provinsi lainnya, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, ya, kemudian Provinsi Lampung, kemudian juga Provinsi Papua. Nah inilah sehingga jatuh pilihan ke Kalimantan Tengah. Artinya apa? Perhatian pemerintah pusat terhadap Kalimantan Tengah itu luar biasa. Nah, dalam program ketahanan pangan Bapak dan Ibu, kebetulan pada tahap 2020 itu yang menjadi sentra pertama pengembangannya adalah wilayah Pulang Pisau dan Kapuas. Saya ingin sampaikan, dibandingkan dengan Barito Utara, Pulang Pisau itu mungkin sangat tidak apa-apanya lah ya. Kami sebuah kabupaten pemekaran. Saya pengalaman dulunya ya, jadi Pak Edi pernah duduk di DPR ya, pernah jadi ketua DPR, pernah jadi wakil bupati, dan pernah bupati 2 periode. Artinya saya memimpin sebuah kabupaten pemekaran ini yang minim dengan sumber daya alam. Pulang Pisau itu memiliki 59% lahan gambut yang setiap tahun ancaman terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya, kami bisa mengekspor berupa asap. Kalau orang bisa ekspor minyak, kami ekspor asap. Tapi kami tidak berkecil, Bapak dan Ibu. Ya, kami apa yang bisa kami akses dengan 59% itu lahan gambut, tapi kami diberikan kesempatan memiliki potensi di bidang pertanian. Kecil memang Bapak dan Ibu, hanya 29.000 hektar. Tetapi dengan 29 hektar itu saya coba gali, saya coba fokus untuk membangun bidang pertanian. Ya, inilah yang bisa kita angkat untuk mempersembahkan kebaikan bagi Kalimantan Tengah sebagai pilot, contoh kecil yang bisa kita tampilkan baik di pemerintah provinsi maupun dari pusat. Alhamdulillah dengan konsep kita bangun bidang pertanian ini mendorong Bapak Presiden untuk berkunjung ke Pulau Pisau sebanyak 5 kali. Sudah datang 5 kali Bapak Presiden Pak Jokowi. Nah sehingga dijadikanlah, ditambah Pak Gubernur menekankan, menyajikan data potensi tentang kewilayahan kita. Akhirnya tahun 2017 dan tahun 2019-2020 ditetapkanlah Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah pendukung strategis ketahanan pangan nasional. Ya, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Karena Pulang Pisau dan Kapuas ini adalah lumbung padi, food estate tidak hanya berkembang pada lumbunan padi, ya, untuk tanaman padi, tetapi juga program food estate dan pangan itu juga mencakup usaha-usaha masyarakat lainnya sesuai dengan potensi kewilayahan. Ya, tadi bukan hanya pertanian padi, tapi juga hortikultura. Ada juga palawija. Nah, kami kemarin ke